bersama kita Hing Sibling. Kali ini kita mau apa? Sekarang kita bakalan seperti yang di video sebelumnya. Ya, kita mau bakalan review series yang udah kita reaction trailernya kemarin, yaitu seriesnya Kupilih Cinta. Gila Ini guys. sangat ditunggu-tunggu dan kemarin itu launching ya. Launching sampai 3 episode. Dan kita kali ini mau review yang episode pertama dulu. Ya. Gimana menurut lo episode pertama? Gila sih ya. Kan baru episode pertama aja, baru dimulai aja udah hot gitu. Gue disaranin sih ya, yang punya sesek gak usah nonton. Terus di sana juga udah ada warning 18 plus plus gitu. gitu. Jadi yang masih di bawah 18 jangan dulu lah. Kalaupun nggak kuat pengen nonton, Boleh. Jangan pakai emosi nontonnya, pakai hati. Bahwa itu sebuah karya ya, Hyung ya. Itu masuk deh ke scene gimana? Nah, di sana itu kan waktu pertama nih diperlihatkan ada Aureli sama Randi gitu, Iya, yang dimana gitu, yang Aureli itu berperan sebagai Riri. Dia seorang dokter, tapi ya dia sosok Riri, sosok yang free ya. Dia nggak mau berkomitmen sama siapapun. Dia nggak percaya cinta karena dia punya permasalahan keluarga gitu ya. Keluarganya yang nggak harmonis ya. Jadinya terlahirlah Riri seorang playgirl. Terus ada Randi juga yang berperan sebagai Haris. Ya, Nah, dia juga sama. korban pertama Riri. kayaknya, korban pertama Riri. Dia tuh free orangnya. Ya, sama juga nggak mau Bebas, berkomitmen. Makanya di scene pertama itu dilihatin yang ya gitu. ya gitulah yang udah nonton pasti tahu. Gitulah ya. Tapi katanya setelah mengenal Riri itu dia mulai deh ngerasain namanya cinta kayak gimana, berkomitmen kayak gimana. Tapi sayangnya Ririnya itu ternyata playgirl. Dia nggak mau berkomitmen sama siapapun. Jadi dia bebas orangnya. I'm single, I'm very happy gitu ya. Terus dia juga fotografer alam gitu ya. Iya, suka alam. Nah, terus setelah itu langsung deh ya dia ketemu sama, dan Riri itu punya 3 sahabat. Ada Fanny, ada Heru, ada Rena. Ya itu mereka keren sih, persahabatannya kuat banget kalau dilihat gitu ya. Jadi poin plus di sini tuh Riri itu benar-benar baik banget sama sahabatnya. Jadi friendly orangnya, sahabat. Mereka juga dokter. Ya, dan mereka dokter. Tapi dibawa kemana aja mau tuh. Apalagi Serena kan dokter. Serena orangnya pasrah. Iya, pasrah kemana aja. Diajak dugem ayo. Nah, ada scene di mana ya udah seharian di rumah sakit, mereka tuh kan berempat masuklah ke scene di mana mereka klub. Nah, disitulah ternyata bintang dari klub itu adalah Azob Rangga yang berperan sebagai Bandi. Dan Bandi ini adalah seorang musisi, ceritanya penyanyi di kafe itu. Dan aku kira itu si Bandi itu belum mengenal sama Riri. Kok sama aku juga. Ya, kok pertama pas mau nyanyi tuh ini lagu untuk Riri. Ya makasih ya udah datang. Oh, berarti udah kenal dong. Kita nih waktu itu pernah ngebahas kayaknya Azob itu atau Bandi ini tuh musisi di Alor, kirain ternyata bukan guys. Maaf ya, udah berarti prediksi kita salah melenceng gitu ya. Ternyata mereka itu udah sering ketemu, udah sering chatan, dan ketemu lagi di situ. Ajob nyanyi keren banget, sumpah gila. Sumpah gila. Wah, pokoknya kalau gak nonton nyesel. Itu Om Ajob bukan, itu Om Ajob. Oh my god, itu perut Ajob. Semua terlihat guys, gila, keren banget. Nyanyinya katanya live sih, emang kelihatan tuh boy urat kira renteng. Dia katanya suka gak pede, padahal bagus tahu suaranya. Suaranya. Ada 2 lagu yang dia nyanyikan di cafe itu, dan lagu kedua suka banget. Suka banget gila. Tapi gak tahu judulnya. Pokoknya yang pertama Separuh Aku. Ya guys, Separuh Nyawaku. Separuh nyawaku. Sama gitu lah, pokoknya ditonton lah ya pokoknya. Terus di sana itu scene-nya kan ini apa sih, kayak mau ada Aurel itu mau nyosor lah istilahnya, tapi di sana Om Azob itu nggak mau karena dia tuh belum pernah berciuman gitu. Ini nggak disensor. Ya belum pernah begitulah ya. Azob karena Om Azob itu tipikal orang Bandi itu tipikal orang yang berkomitmen. Dia mau ada, dia tuh pengen serius gitu. Ada status. Berarti kalau misalkan udah ciuman berarti tandanya udah pacaran gitu. Maksud Bandi itu mau seperti itu, sedangkan kita tahu Aureli kan Riri maksudnya tidak mau berkomitmen. Ada scene di mana Bandi menolak ajakannya Riri. Nah, tapi ujung-ujungnya nyosor juga lu Om Bandi. Gue Azob terus dah. Kan emang Azob. Itu sisi lain dari Azob ya guys. Sisi lain dari peran Bandi. Terus di sana juga kan ada cowok, tau gak sih, yang baku hantam sama Bandi.
ya itu kan yang Dipermain. itu korban Korban dari juga. Riri juga, itu korban dari Riri sampai Riri. sampai di situ tuh terjadi konflik loh, aduh baku hantam gitu di klub itu. Dan ghosting tuh si Ririnya ke si Bandi, orang lagi babak belur, si Riri kurang ajar pergi gitu. Emang ditarik juga sama teman-temannya waktu itu tuh, tapi emang dianya juga nggak aku mau nolongin Bandi, enggak, dia tuh emang ya udah dia juga pergi sama Haris. Gila gak tuh? Dijemput sama Haris dan dia pergi ke Curug piknik. Gila, itu lebih hot sih guys, ini lebih hot sama Randi loh, bukan sama Bandi. Iya, menurut aku emang lebih hot. Lihat aja nih, pas di scene ada di WC, di kamar mandi. Gila sih itu, Gila gak? hot banget. Enggak sih menurut aku, karena ya kalau series gini ya udah biasa, udah biasa. gitu. Karena ini Lu juga suka nonton drakor kan, itu ya lebih udah dari biasa. parah kan. Kalau series gini ya udah biasa sih, karena tayangnya bukan di TV, jadi nggak ada batasan gitu. Iya, mungkin gitu. tuh. Di sana juga udah ada warning kan. Jadi Jadi 18+ ya udah, kalau misalnya lu belum 18 berarti gak usah ditonton. ya lu untung bentar lagi lah 19. Ya, yuk lanjut lagi. Nah, Ya setelah itu nah itu waktu dibawa ke Curug itu tuh ternyata tempat pertemuan pertama kali mereka, ya Haris dan Riri itu. Ya makanya mereka flashback, ya mereka romantis lah di sana. Iya, melakukan itu lagi akhirnya gitu. Terus kerennya di sana waktu actingnya itu kayak bener-bener kayak natural. ngobrolnya sih. Kayak ngobrol aja gitu. Emang mereka keren-keren actingnya, sumpah. Gila sih, ini gak salah sih milih cast-nya. Apalagi yang itu. Terus apa sih, kayak Om Azov waktu itu ada ngirimin bunga ke rumahnya. Ya, Bandi. Iya, Bandi Bandi ke ngirim. Riri. Terus Riri nyamperin deh kayak ke tempat, ke studio gitu ya. Maksud Bandi itu ya lu udah ngelakuin hal itu sama gue, berarti lu udah berkomitmen sama gue bahwa lu tuh pacaran gitu. Karena yang nyosor tuh kan pertama si Bandi dan Riri, udah tuh lepas Bandi. Nah, Riri ikut nyosor, berarti Riri nerima gue gitu. Maksud Bandi kayaknya seperti itu, makanya dia tiap hari tuh ngirimin bunga ke rumah sakit gitu. Oh, berarti ini pacar gue nih. Oh, ternyata si Riri PHP doang. si Riri ngasih penjelasan ke Bandi bahwa kita tuh ya nggak ada apa-apa, ya itu mah ya sekedar yang lo mau kan ini, katanya gitu. Ya, gitu. Dan ya intinya dia tuh nggak mau ada keterikatan, dia mau bebas, mau menikmati hidup aja gitu. Ya, gitu. Tapi ada part di mana percakapannya gue suka banget, di part yang ya yang mau gitu, part yang mau gitu tapi ditinggalin gini kan. Itu part yang mana ya, bener aku lupa. Yang mau gitu si Riri ke si Bandi, terus si Bandinya ini. Nah, ada sebelumnya ada part pembicaraan yang keren banget. Iya, sebelumnya ada percakapan yang keren banget menurut gue, kayak puitis aja gitu. Gitulah, keren ya keren. Nah, habis itu gimana? Nah, abis itu kan di sana juga diliatin Riri itu pulang ke rumah, ketemu ayahnya dan ibunya itu ternyata ke Bali ya. Iya, kata ayahnya. Tapi mungkin Riri udah muak lah sama ayahnya. Iya, bawa cewek ke rumah ya, gila. Anak mana yang nggak muak sama ayahnya kalau gitu? Makanya Riri. Nah, waktu itu gila gak sih guys, di sana itu dia itu kayak nggak enak badan. Di sebelumnya nih dia enak badan, ke teman-temannya ngeluh kok kayak sakit badan gitu. Dia ngerasa nggak enak, terus haidnya nggak lancar. Dan ternyata hiunya, ya kata Sifanya apa, jangan-jangan hamil katanya. lu coba deh cek, katanya. Gue lah ini cuma gak mungkin deh ya, ini gue cuma kecapean kali gitu ya. Abis soalnya semalamnya tuh, kemarinnya tuh abis dari Curug sama Randi, gila gitu. Dan mereka tapi kan sama Bandi juga udah kan, udah yang di toilet loh. Ya, oh my god, itu scene yang di toilet tuh panjang banget sama Bandi. Gue aja sampai sesek gue, sakit gitu, tapi suka gitu. Gila loh. Ya gimana lah ya, hiungnya begitu. Oh my god. Ya dia kan agak enak badan gitu, sampai kerja ke rumah sakit. Tahunya pingsan deh. Diperiksa lah sama temen-temennya ya, karena gitu. Gue coba cek gitu. Dia tuh kekeh gitu. Enggak, gue gak mungkin hamil. Ya lu kira gak mungkin hamil, udah begitu tiap hari lagi berdua lagi. Emosi gue, masih kekeh aja, gak hamil. Cuman si Fanny lebih penasaran, coba lu cek katanya. Ya udah dicek. Kan shock kan lu. Gila loh. Hasilnya ternyata ya hamil lah dia kan, frustasi kan, karena bingung ya itu anaknya siapa gitu. Masalahnya tiap hari itu sama dulu. Bandi atau Haris gitu. Tapi kok gue curiganya Haris, karena yang setiap hari itu sama Haris. Karena Bandi itu kayaknya cuma sekali yang kita lihat. Ya gitu. Terus dia itu saking mungkin bingung gitu ya, sampai ke dokter kandungan. Gue kira mau cek kandungan aja gitu. Ternyata sepertinya ini masih dugaan. Sepertinya ini kan nih. lasin gitu ya. Kayaknya digugurkan tuh. Soalnya kayak ada adegan
naikin bu kakinya sini. Terus Dan itu dia kayak tuh gini-gini tangan. gemeter ya gugup gimana Sedih terus gimana sampai gitu. nangis. Mm-mm. Keren ya ekspresi Keren, Aureli ih, itu, keren banget. ekspresi Ririnya keren. Terus aku tuh kayak bingungnya tuh gini, dia itu kan kayak ke dokter kandungan. Masa sih mikirnya gini, masa sih itu kan kayak malpraktek, hal yang kayak gitu tuh nggak mungkin dilakukan oleh seorang dokter gitu. Gue juga Dia mikir masih gitu. bingung sih. Tapi nggak tahu sih ya, kita lihat Mm-mm. di episode kedua lagi itu kelanjutan dari Riri apakah Menggugurkan menggugurkan kandungannya atau bagaimana. Dan kita tuh belum menuju ke alornya guys. Ini baru di Masih Jakarta. Belum Itu alornya. guys, Itu review review episode dari 1. keren. Dari episode 1 ini udah ngeliat sih betapa kerennya acting dari mereka ya. Nggak cuma pemeran utama yang pastinya emang mereka tuh pasti keren, Emang tapi pasti pemeran keren. pembantunya, pemeran sampingnya apa sih namanya? Pendamping. Pendamping. Sampingan apa? Itu juga Udah keren banget. Benar-benar kayak selektif banget ya untuk film ini tuh. Ini yang nulisnya juga keren sih. Ini kayak kata gue ini seriesnya beda aja gitu kayak film. Gue berpikir ini kenapa sih nggak difilmin aja gitu ya? Tapi kan kalau difilmin mungkin kayak sebentar gitu. Ya lebih di ini lagi kali lebih disingkat lagi gitu tuh kan. Ini udah series aja ya biar lama. Iya sih. Biar lama. Ya semoga diangkat ke filmnya ini penulisnya Mbak Lintang. Ya, amin. Amin ya. Nah, gimana coba ya kita memprediksi mungkin Untuk episode kedua. Iya. Gimana Ya, episode Yung? kedua kayaknya kan ini ada percakapan. Cuplikan, ada sedikit Ada cuplikan juga. cuplikan juga bahwa Bandi dan Haris Haris itu, tadi kakak dan mereka ketemu itu bertemu di rumah sakit. Gila, Oh my gak God. tuh perasaan si Riri tuh gimana? Kok ketir itu kayaknya. Iya, ternyata apa yang gue jalin itu adik kakak sekaligus. keren. Gila, keren banget. Ini nggak ketebak ya Yung ceritanya gitu. Ceritanya tuh nggak Gimana ketebak. nanti endingnya? Ya bingung sih Bingung sebenarnya. sih. Itu Tapi menurut Yung nih, menurut aku endingnya bakal sama siapa? endingnya nggak Nggak sama sama karena aku pilih cinta gitu. Dan mereka ya Mungkin nantinya aja nanti. mungkin ada plot twistnya, ada sesuatu yang baru, mungkin kita Nah, nggak tahu. Terus waktu kita juga kayak menduga, kita itu curiga nih waktu episode 1 sama Fanny dan juga Haris. Ya itu panik kayaknya ada apa Ada gitu. something Ada kayaknya. something kayaknya di Nggak tahu si kenapa sih ya, kita juga nggak tahu permasalahannya apa, tapi kayak gini loh. Nih, kan mereka tuh ngobrol di wardrobe gitulah ya, kayak di toilet. toilet. Wardrobe. Nah, si Fanny itu kayak tiba-tiba ngechat kan gitu, dan tiba-tiba si Harisnya itu ngejemput, yang katanya lu minta dijemput kan, bukannya kamu minta dijemput. Aneh Padahal kan? enggak. Jadi Haris sama Fanny itu ada sesuatu kayaknya. Kita Sesuatu. nggak tahu lah, kita lihat di episode selanjutnya gitu ya. Apakah dengan Fanny dan Haris Jadi gitu. kayaknya menurut aku sih Fanny itu korban dari si Haris, karena si Haris dulunya itu kan gak berkomitmen mungkin. Itu sih pendapat aku. Itu sih nggak tahu sih ya. Untungnya si Ririnya kalau begitu untungnya si Ririnya ya orangnya nggak berkomitmen. Jadi nggak jadi ini Jadi lagi. bodo amat, yang ghostingnya dia gitu. Jadi yang korban ghostingnya tuh pasti si Harisnya gitu. Ya Yung. Pokoknya apapun scene-nya, bagaimanapun adegannya, dinikmati aja. Dinikmati. Ini adalah sebuah karya bukan dari real life gitu ya. Ya kita tahu lah mereka itu bekerja ya. Kenyataan Dan real life mereka juga kan kita mungkin nggak tahu. kita nggak tahu, dan yakin deh mereka itu nggak mungkin kayak gitu. Ya kita udah tahu lah ya itunya. Press conference-nya Di galaknya juga kan di mereka galaknya. bilang ini tuh beda banget sama gue gitu. berbanding terbalik gitu. Berbanding terbalik. Jadi jangan baper guys. Maksudnya tuh boleh baper sama ceritanya, tapi jangan langsung kayak jadi gue benci nih sama jangan sampai head comment kemana-mana, kasihan yang mainnya. Kasihan. Apalagi kan Bandi ya, maksudnya sosok Aizov yang ini banget. Mm-mm. Ya kami mohonlah itu tuh karyanya Karyanya dia beliau. membedah skenarionya aja sampai berbulan-bulan. Nggak Nggak mudah gitu untuk kayak bayangin aja deh, beliau itu udah berusaha keras nih buat membuat film ini tuh baik, bagus, keren gitu, tapi ternyata tanggapan dari kita sebagai penikmat itu malah apa sih lu, kok gitu sih adegannya, kok gitu. Tapi sebenarnya kalau ada yang ngomongin itu berarti Om Azov itu keren dong. keren, berarti dia berhasil. iya gitu. Tapi jangan sampai nyakitin hati juga. Ya jangan overthinking lah, dan jodoh mah gak ada yang tahu ya. Menik. Pokoknya terus jangan sampai ada yang nge-hate juga ke penulisnya. Maksudnya itu kayak komen apa sih bikin skenario yang kayak gini. Hello, dia juga kan bikin karya gitu. Tuh kadang apa yang ada di yang dia tulis dan apa yang dilakukan itu kadang-kadang nggak
sesuai Ya. juga gitu, nggak semuanya sama. Ya skenario mah udah diatur sama sutradara lah, bukan lagi sama penulis gitu. Ya udah, jadi dinikmatin aja. Yang mau nonton monggo nonton, yang enggak ya nggak usah nonton, nggak usah head comment kemana-mana. Ya ini mah tuh udah Ya bukan kasihan juga ke real life. kamunya, nanti kamu diserang beb, capek. Ya, pokoknya kasihan juga sama pemainnya sampai down gitu karena head comment ini udah berusaha yang melakukan yang terbaik, malah kitanya gitu. Ya pokoknya ya, Lebih baik support terus karyanya ya, yuk support terus kita juga. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe gitu. Nanti tungguin lagi review episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Maaf ya guys, kita waktu itu nebak 12 episode. Ya kita menebak 12 episode, ternyata katanya 8 episode. Nggak apa-apa. Kita tunggu yang di alor, katanya indah banget. Panas sampai si abang tuh sampai ngelupas ngeliatnya, ya ditunggu ya. Banyak adegan yang buka-bukaan mungkin ya. Oh iya, yang berenang kata sampai 6 jam di laut ya, kita lihat aja Gila, sampai keren kita banget review. Ya, Nah, gitu gitu aja. Tunggu di review episode 2.